Keindahan alam Gili Trawangan memang tidak diragukan lagi. Meski tidak seluas Bali, keelokan alam Pulau Mungil Gili Trawangan sanggup meraup fulus miliaran rupiah per bulan. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Gili Trawangan bahkan menyedot kedatangan wisatawan hingga 1,2 juta orang. Namun rupanya, di balik pariwisata yang mendunia ini, tersimpan bara konflik yang sesekali memercik api. Sengketa lahan antara masyarakat dengan investor terus membayangi Gili Trawangan. Pertengahan Juni lalu, Realitas juga menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Enen Saribanon, menilai Pemprov NTB terkesan maju mundur mengurus asetnya di Gili Trawangan. Akibatnya, lahan terus dikuasai oleh masyarakat sehingga Pemprov tidak mendapatkan hasil apapun. Potensi kerugian keuangan negara menganga lebar. Tanah ini kan milik Pemprov. Masyarakat menguasai tanah Pemprov. Sekarang Pemprov itu tidak bisa menguasai itu tanah. Masyarakat menguasai tanah itu ada dua pola. Ada yang disewakan, bahkan ada yang dijual. Kemudian dan kami lihat bahwa dalam proses penyewaan ataupun penjualan itu ada transaksional yang kami lihat dari yang diterima oleh masyarakat perorangan, dari pengusaha maupun ada indikasi keterlibatan dari aparat, oknum aparat Pemprov dalam proses penyewaan maupun jual beli tersebut. Penyalahgunaan aturan yang dilanggar yaitu mengenai ketentuan pengelolaan barang milik negara atau milik daerah, ya jelas di situ kan bahwa hasil daripada sewa seharusnya itu masuk dalam kas Pemda atau kas negara. Tapi faktanya ini kan nggak ada. Seluruhnya itu bisa dinikmati oleh orang perorangan seperti itu. Kejaksaan Tinggi NTB juga beranggapan penetapan nilai royalti untuk kerjasama pemanfaatan lahan di Gili Trawangan sebesar 2,5 juta rupiah per are terlalu murah. Sebab nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasaran sewa lahan dari masyarakat kepada investor. Uang yang masuk itu terlalu kecil. PAD dari Gili Trawangan itu cuma 800 juta per tahun. Karena dengan perhitungan 2,5 juta tuh per are sesuai dengan perda gitu. Seharusnya kita sudah tahu kan sebelumnya itu pada saat mereka masih kerja sama GTI bahwa kontrak yang dilakukan oleh masyarakat itu nilainya itu fantastis, ratusan juta, bahkan kata ada yang miliaran, sehingga masyarakat pun yang kemudian hanya membayar 2,5 juta per are itu, kemudian mereka kerjasamakan lagi ke pihak lain yang nilainya mungkin ratusan juta atau miliaran gitu. Sementara Pemda cuma dapat segitu, makanya tidak heran kalau Pemda itu cuma dapat 800 juta dari PAD-nya dari Gili Trawangan itu per tahun. Masyarakatnya tahu itu bukan milik dia. Kemudian dia ambil uang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengusahanya juga sama, tahu dia masyarakat tidak punya hak, tapi dia berani untuk membayar itu, memperkaya masyarakat itu seperti itu. Pertengahan Juni lalu, sebenarnya Realitas sudah bertemu dengan David De Varia, pemilik PT Carpedian yang menjadi lokus perkara korupsi ini. Namun tiba-tiba David mengurungkan janji wawancara dengan Realitas. Hingga akhirnya Kamis 17 Juli lalu, Realitas kembali menemui David. Pria asal Prancis ini mengaku memiliki 2 perjanjian sewa lahan dengan Ida Atnawati. Ia menjelaskan penutupan Resto Ego sebenarnya adalah buntut dari sengketa sewa lahan untuk Gili Splendia Bunga Lau. Kita bayar yang pertama tahun, yang 3 pertama tahun 900 plus
investasi 1,5 sudah 2,4. Kemudian kalau untuk resto, berapa yang sudah Anda bayarkan ke Bu Ida? Untuk resto jika saya tidak salah 5,4. Kita sudah bayar benaran sampai 2027. Dia keluar kita Mac 2023 dan nanti dia tanya satu investor baru. Karena kita sudah preparasi semua, ini bagusan. Dan dia ambil, dia sewa lagi. Ini yang kenapa saya bilang Pak Mawardi tentu ada korupsi dengan Ibu Ida. Karena kenapa dia tahu ada investor baru di sana, dan biasanya tidak boleh sewa tanah. Karena ini tanah dari pemerintah. Kenapa dia kasih izin untuk sewa ini tanah lah? Sesuai surat perjanjian untuk sewa lahan Bungalau sejak 1 September 2019 hingga 1 September 2040, totalnya dibanderol seharga 8,4 miliar rupiah ditambah deposit sebesar 200 juta rupiah. Namun sebelum masa sewa berakhir, Mawardi Khairi selaku Kepala UPTD Gili Trawangan terus mendesak PT Carpe Diem untuk berkontrak dengan Pemprov NTB. Saat itu Mawardi memasang harga royalti sebesar 800 juta rupiah per tahun. Dia bilang kalau Anda mau yellow paper dari restoran, Anda harus bayar saya 800 juta. Saya bilang, masa? Kenapa 800? Ini uang tol, dia bilang. Kita bilang lah, maaf Pak, tidak boleh inilah. Pak Mawardi sempat meminta uang 100 juta. Boleh diceritakan? Pihak omong kita, David dan Rebi, tolong jika ego tidak mau tutup, Pak Mawardi minta 100 juta. Anda sudah serahkan uang itu? Ya, kita kasih untuk PA. Sekarang dia sedikit tidak mau bilang ini benar atau tidak. Di atas lahan aset Gili Trawangan, kini berdiri 700-an kapling usaha yang disewakan oleh masyarakat kepada investor dengan harga fantastis. Sementara Pemprov NTB sebagai pemilik lahan yang sah hanya bisa gigit jari. Ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi, Pemprov NTB justru mengalami defisit anggaran hingga ratusan miliar rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Aneh juga, dibanding sewanya bisa 3 juta per tahun, ya, nggak punya modal tanah, tidak mau PKS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.